dadah. Ya nafsu la takanati min zallatin hazumat innal kabaira fil gufrani kallamami khamsatun utfi biha harrar wa ba'in hatima al-mustafa wal murtada وابناهما والفاتمة ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن عثمان وعن آل كرام الوجه مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك غير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum kita mulai, mari kita sama-sama membaca doa belajar agar apa yang kita niatkan bermanfaat di masa depan dan sebagai bukti kalau kita telah menjadi umat-umatnya Rasulullah SAW dengan menghadiri kajian Majlis Baiti Jannati Sifat Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'aluma wa ta'lima wa naf'a wal intifa'a wal muzakara wal tazkira wal ifada wal istifada wal hassa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin la ilaha illallah yaf'alu ma yurid Allahumma anta Allah la ilaha illa anta antal ghani ya Allah wa nahnul fuqara ya Allah anzil alaina al-ghais waj'al ma anzalta alaina quwwatan wa balaghan ilahi anzil alaina al-ghais waj'al ma anzalta ilman nafi'an Allahumma inni as'aluka bismikal azam al-maktubi min nuri wajhikal a'lam wa badidainul baqil mukhallad fi qalbi nabiyyika wa rasulika Muhammadin wa as'aluka bismikal azam al-wahdati bi wahdatil ahad al-mutali'an wahdatil kammi wal adad al-muqaddisu an kulli ahad wa bihaqqi bismillahirrahmanirrahim kul wallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad anta sholli ala sayyidina Muhammadin sirri hayatil wujud wa sababil azami likulli mawjud salatan tusabbitu fi qalbil iman wa tufahiznil Qur'an wa tufahimni minul ayati wa taftahu biha nuril jannah wa nurin na'im wa nurin nazar ila wajhikal karim wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillah, puji serta syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah menghadirkan kita di majelis ini. Salawat serta salam pada baginda besar Muhammad SAW. Tak lupa kita memberikan Fatihah dulu untuk Habib Usman bin Aqil bin Yahya agar ilmu ini bermanfaat dan sanatnya bersambung pada beliau dan terus bersambung menjadi mata rantai pada Sayyidina Rasulullah SAW. Sayyidullah Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Wa ala alihi washabihi wa tabi'in wa masyayina wa wastasina wa ahli. Melanjuti kajian kita selanjutnya adalah kudrat. Artinya kuasa, berkehendak, berlaku, mampu. Artinya Allah Maha Kuasa ya. Mustahil lemah. Lawannya kuasa artinya tidak mampu atau lemah. Dalilnya firman Allah di surat Al-Baqarah ya ayat 20. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Bahwa sesungguhnya Allah telah atas tiap-tiap sesuatu yang amat kuasa. Allah menguasai atas segala sesuatu. Ala kulli syai'in qadir. Qadir. Syekh Abdul Qadir Jailani, hamba Allah yang berkehendak, yang mampu, hamba Allah yang maha kuasa gitu.
Syekh Abdul Qadir Jilani. Al-Jilani kembali pada daerahnya, daerah Jilan di sekitar Baghdad. Ya. Maka patut bagi mukmin yang taklid, yang tawadu, tiada takabur, membesarkan diri, dan baik takutnya pada Allah Subhanahu wa taala adanya. Jadi ngerti apa? Kudrat apa? Kudrat. Kuasa, betul sekali. Ya, silakan yang baru mau datang. Yang nanti silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Ya, dalil-dalilnya banyak di Al-Quran ya. Bahkan kata-kata ini ya, ini bisa menjadi sebuah apa ya, sebuah rapalan ya, sebuah wiridan sehari 36 kali. Karena di Al-Quran ini diulang 36 kali ya. Innallaha ala kulli syai'in qadir, tadi di Al-Quran ya. Sallallahu Muhammad, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man yasha' wa tuzillu man tasha' wa tuzillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Ini ada di wiridan-wiridan sholat maghrib sama sholat subuh ya biasanya. Qul Allahumma malikal tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tuzillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Nah, ini salah satu ayat yang diulang ya. Ini diulang 36 kali nih. Innaka ala kulli syai'in qadir. Kalau hamim diulang 7 kali di Al-Quran. Hamim. Itu jadi wiridan juga ya kalau ada yang baca tarekatnya Syekh Hasan Sazili, hamim itu diulang 7 kali. Humul amru wajan nasrul falaina la yunsurun gitu ya. Lanjut kepada ayat ini ya, pembahasan kita tentang kudrat ini ya, kuasa. Allah maha mampu, Allah maha berkehendak atas segala sesuatunya ya. Katakanlah wahai Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada siapa yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kerajaan dari apa yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebaikan. Innaka ala kulli syai'in qadir. Biyadikal khair. Sesungguhnya Engkau maha kuasa atas segala sesuatu ya. Tabarakalladzi biyadil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Keberkahan tabarakalladzi, keberkahan yang ada, lazi yang menjadikan itu biadi, di dalam tangannya mulku kerajaan, wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia sangat mampu atas segala sesuatu. Itu surat Al-Mulk ya. Lanjut ya. Surat A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi surat Al-Imran ya. Qul Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'. Gitu ya. Itu surat dari Qul Allahumma. Jadi ada alifnya lagi. Lanjut ke ayat selanjutnya. Surat An-Nur ayat 24. Wallahu khalaqa kulla dabbatin min ma faminhum man yamshi ala batnihi wa minhum man yamshi ala rijlain wa minhum man yamshi ala arba' yakhluqullahu ma yasha innallaha ala kulli syai'in qadir. Dan Allah telah menciptakan semua jenis hewan dari air mani maksudnya. Maka sebagian dari hewan itu ada yang berjalan di atas perutnya, dan sebagian berjalan 2 kaki, sedangkan yang lain berjalan dengan 4 kaki. Allah menciptakan apa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Diulang berapa kali Pak di Al-Quran? 36 kali. Taib. Sallallahu Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ini surat Al-Baqarah ini yang kita bahas ya. Yaqadul barqu yahtafu absarahum kullama adwa'a lahum masawfi wa idza aslama alaihim qamu walau syaa'a Allahu la zaba bisam'ihim wa absarihim innallaha ala kulli syai'in qadir.
Hampir-hampir kilat itu menyambar penglihatan mereka. Setiap kali kilat itu menyinari mereka, mereka berjalan di bawah sinar itu, dan bila gelap menimpa mereka, mereka berhenti. Jikalau Allah menghendaki, niscaya Dia melenyapkan pendengaran, penglihatan mereka. Sesungguhnya Allah berkuasa atas segala sesuatu. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah lah berkehendak ya atas segala sesuatu. Sallallahu Muhammad. Allah maha mampu kan nih? Panggilan. Allah maha mampu gak? Mampu ya? Iya. Allah yang maha mampu. Fa'idha arada syai'an ayyakula arada kudrat. Arada berkeinginan, kudrat berkuasa, kudrat iradat. Kita beda lagi iradat yang selanjutnya. Fa'idha arada syai'an ayyakula kun fayakun. Fasubhanallazi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wa akbar, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah akbar, Allah akbar, Allah akbar. Jadi Allah maha mampu atas segala sesuatunya. Ya. Sifat 20 yang artinya mampu nihar. Ulang roti lewat. Lanjut. Sallallahu Nabi Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ini ada sebuah kisah. Anda juga belum ngomong lagi. Sallallahu Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ambil aja nih Pak ini. Enggak apa-apa lah. Kelas bagi. Oke. Ya. Ini kita akan belajar tas. Coba yang kecil aja, yang kecil. Ya. Ya. Jadi ada kisah nih. Syekh Abdul Qadir Jailani ini berjalan ya bersama rombongannya. Siapa? Syekh Abdul Qadir Jailani berjalan bersama rombongannya ya, bersama jamaahnya gitu. Kemudian melewati seorang pemabuk begitu ya. Ini bahasanya bahasa syair nih, bahasa sloka, bahasa orang-orang tasawuf juga. Dapat koreksi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Bibarakati Syekh Nazim Hakuni An-Nazili, Bibarakati Syekh Abdul Hamid bin Abdul Ghafur As-Subhanallah, Syekh Abdul Fatih Al-Rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi Syekh Abdul Qadir Jailani lagi melewati lagi berjalan bersama rombongannya ini, para jamaahnya, para murid-muridnya. Kemudian Syekh Abdul Qadir Jailani bertemu dengan seorang pemabuk begitu ya. Perkataannya cuma simpel banget. Begini Pak, saya pakai bangkrang ya, pada semua yang lain juga. Dia cuma bilang begini, Kang Mabuk berhentiin Syekh Abdul Qadir Jailani gitu ya, lihat-lihat gitu. Apakah Allah berkehendak gitu? Apakah Allah mampu? Ini bahasanya kudrat ya. Apakah Allah kuasa gitu? Apakah Allah kuasa? Gitu. Kata Syekh Abdul Qadir Jailani mampu. Terus dia tanya lagi, apakah Allah berkuasa gitu? Allah berkuasa. Apakah Allah mampu? Mampu. Gitu. Ditanya lagi yang ketiga kali, apakah Allah mampu berkuasa gitu? Maksudnya Allah kudrat gitu atas kehendaknya. Mampu. Nah yang ketiga kalinya Syekh Abdul Qadirnya langsung pingsan, sedih gitu, nangis gitu. Kemudian siuman ditanya sama muridnya, ya Syekh, kenapa tadi ada orang mabuk? Syekh Abdul Qadir Jailani cuma ditanya apakah Allah mampu, Allah berkuasa gitu, apakah Allah kudrat, Allah berkehendak. Kenapa Anda bilang mampu, terus ketika kali Anda mampu kok Anda pingsan begitu gitu. Terus kemudian tamsil ini
diceritakan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani kepada murid-muridnya bahwa tadi beliau Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan ya bahwa kalau misalkan orang mabuk tadi itu bertanya begini, apakah Allah mampu merubah seorang ahli maksiat seperti saya nih menjadi orang yang ahli taat? Mampu gitu. Terus tanya lagi, apakah Allah mampu merubah orang yang ahli taat ya, seorang ahli ibadah, abid menjadi seorang yang ahli maksiat? Ditanya lagi ini Syekh Abdul Qadir Jailani gitu. Padahal pertanyaannya apakah Allah mampu gitu. Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, Allah mampu. Nah, yang pertanyaan ketiga itu membuat Syekh Abdul Qadir Jailani pingsan, membuat saya pingsan gitu. Ini pertanyaan yang menakutkan saya itu. Semoga saya dilindungi dari hal-hal yang su'ul khotimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah husnul khotimah. Pertanyaan yang ketiga begini, dia menanya apakah mampu ya Allah berkehendak membuat saya yang seorang ahli ibadah dia menjadikan seorang ahli maksiat begitu. Nah, kemudian pertanyaan ketiga ini membuat saya jadi pingsan gitu ya, nggak mampu, saya takut, saya khawatir, takut sekali. Jadi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Jadi dari keadaan qudrat iradat ini, saya harap teman-teman, saya ulang berkali-kali, kita jangan memandang sebelah mata gitu ya, apalagi dua mata gelap terhadap orang-orang yang melakukan maksiat gitu ya, karena kita nggak tahu bakalan akhirnya seperti apa gitu ya. Bahkan terhadap teman-teman kita yang non muslim gitu ya, kemarin ada teman kita yang dari seorang artis ya, selamat datang ya, selamat datang di persaudaraan muslim seluruh dunia gitu ya, selamat datang, ahlan wa sahlan, marhaban bikum pada Boy William. Saya lihat di podcastnya Denny Sumargo ya. Bahkan kita nggak tahu gitu, yang tahu kita nih masih berbahaya gitu. Nanti kita di hari akhir nih pas meninggal ini, apakah kita akan ditentukan sebagai seorang yang su'ul khotimah atau husnul khotimah gitu, kita nggak tahu. Makanya kita jangan pernah memasang wajah apatis, pesimistis terhadap mereka. Doakanlah mereka yang belum muslim agar mendapatkan hidayah gitu, karena hidayah itu hanyalah milik Allah, kita hanya bisa pancing gitu ya. Nah, ini juga nih karena ngomongin non muslim ya, Kemenak Gus Yakut sekaligus komandan Panglima Besar Banser ya, mengerahkan 200.000 Banser untuk mengamankan ya, operasi lilin ya, kepolisian bersama dengan TNI dan Satpol PP dan yang lainnya, menyiapkan 200.000 Banser untuk pengamanan nanti malam hari raya mereka gitu ya, teman-teman kita yang non muslim seperti itu ya. Nanti saya harap teman-teman Banser dibekali ilmu pengetahuan begitu, kenapa menjaga masjid begitu ya. Hak muslim terhadap muslim ada 6 gitu ya. Kita hierarkinya tuh pertama manusia, berarti yang muslim dulu, terus baru kemudian non muslim, kemudian hewan, kemudian binatang, kemudian pohon-pohonan, baru makhluk halus begitu ya. Nah, sebenarnya kalau makhluk halus muslim, maka kita dahuluin makhluk halus dulu yang muslim, jin muslim, atau ya makhluk halus baru non muslim gitu ya. Nah, ini karena diminta bantukan menjaga, maka kita wajib menolong sesama saudara-saudara kita yang belum Islam, agar dengan kita menjaga seperti ini, toleransi dan dalam keagamaan moderasi beragama ini, semoga dengan etika kita yang baik akan menjadi mereka mendapatkan hidayah melalui para banser-banser ini begitu ya. Dan saya harap juga teman-teman banser agar membaca wiridannya, hizib nasrnya dibaca, rapalan-rapalannya, amalan-amalannya ketika dibaiat ya, man kana wa nakirun ya, agar
tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya, pihak-pihak yang memanfaatkan gitu ya. Karena saya lihat beberapa kasus terjadi teman-teman Banser nih adalah garda terdepan gitu, yang paling pertama yang kena bom. Mudah-mudahan sih nggak ada bom ya, mudah-mudahan intelijen udah bisa melacak duluan ya sebelum kejadian itu. Dan kalaupun ada bom itu bukan dari orang-orang yang mengatasnamakan dirinya seorang muslim ya, muslim yang baik, sesuai katanya aja artinya muslim itu isim zaman, isim makan, isim alat dari kata salama, yusallimu tasliman ya, berlaku Islam gitu ya. Ya udah, saya rasa pengajian malam ini cukup sampai di sini aja. Saya juga mengucapkan kepada Bapak Yudo Margono selaku Panglima TNI yang baru bersama rakyat TNI kuat. Terima kasih. Saya cukupkan pengajian malam ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina